Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Barokah dari kelas PPLG 2. Saya di sini mau menjelaskan tentang sequence, PAG, dan development diagram. Yang pertama itu ada pengertian sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek berkomunikasi melalui pesan dalam suatu skenario atau proses. Tujuan sequence diagram ada 4, yaitu yang pertama, memvisualisasikan interaksi antar objek dalam suatu proses sistem. Yang kedua, menjelaskan urutan eksekusi pesan antar objek dalam suatu skenario. Yang ketiga, membantu pengembangan perangkat lunak untuk memahami alur logika sistem secara kronologis. Dan yang terakhir, 4, menyederhanakan proses desain sistem agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Manfaat sequence diagram: memberikan gambaran alur komunikasi antar objek dalam sistem, membantu tim pengembangan dalam analisis dan desain sistem, menjadi dokumentasi penting untuk mengembangkan dan pemeliharaan sistem, memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan logika proses. Itu ada simbol yang pertama aktor atau objek, yang kedua levelin, yang ketiga message. Keperluannya ada 5. 1. Merancang alur proses sistem. Yang kedua, menjelaskan urutan komunikasi antar objek. Yang ketiga, dokumentasi teknis sistem. Yang keempat, memudahkan komunikasi tim. Yang kelima, menguji logika sebelum coding. Dan di sini ada contoh sequence. Dan materi yang kedua yaitu pengertian pack diagram. Pack diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen sistem seperti class, use case, atau komponen lainnya ke dalam paket pack agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dan tujuan pack diagram itu menyederhanakan struktur sistem yang kompleks, memisahkan modul atau bagian sistem berdasarkan fungsinya, menunjukkan dependensi ketergantungan antar paket. Dan ada manfaat pack diagram: membantu program memahami struktur sistem, memudahkan pembagian kerja dalam tim pengembang, menyediakan gambar arsitektur sistem secara modul. Dan ada keperluan pack diagram, yaitu yang digunakan saat merancang sistem besar agar tidak membingungkan. Diperlukan saat sistem memiliki banyak kelas atau modul untuk dokumentasi arsitektur sistem dalam proyek perangkat lunak. Dan di sini ada contoh pack diagram. Dan materi yang ketiga yaitu pengertian development diagram. Development diagram adalah diagram UML yang menggambarkan arsitektur fisik sistem, termasuk bagian perangkat keras, node, dan perangkat lunak komponen, saling berhubungan dan berkomunikasi. Tujuan development diagram: menunjukkan struktur fisik sistem, server, client, database, dan lain-lain, dan memvisualisasikan penempatan komponen perangkat lunak pada perangkat keras, membantu merancang dan memahami arsitektur jaringan atau sistem terdistribusi. Dan ada pula manfaat development, yaitu memudahkan pemahaman tentang infrastruktur sistem, membantu perencanaan instalasi dan konfigurasi sistem, berguna dalam dokumentasi sistem untuk pengujian, development, dan pemeliharaan. Dan di sini ada contoh development diagram. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari sequence diagram, pack diagram, dan development diagram. Adalah 3 diagram UML yang memiliki peran penting dalam merancang dan mendokumentasikan sistem. Yang pertama yaitu sequence diagram, menggambarkan alur interaksi antar objek dalam proses. Dan yang kedua, pack diagram, mengelompokkan elemen-elemen sistem untuk menstruktur yang lebih terorganisir. Dan yang ketiga, development diagram, menunjukkan bagaimana peran keras dan perangkat lunak berinteraksi dalam arsitektur sistem. Secara keseluruhan, ketiga diagram ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika, struktur, dan penempatan elemen dalam sistem perangkat lunak.
Sekian dari saya, bila ada kekurangan atau mengungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.